awal pendudukan Jepang di Indonesia, Pearl Harbor Porak-Poranda. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941, Jepang melakukan penyerbuan pada pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Aksi Jepang tersebut merupakan sebuah invasi militer yang mana secara cepat merambat hingga ke kawasan Asia Tenggara, sehingga di bulan Januari sampai Februari tahun 1942 Jepang berhasil menduduki wilayah Filipina, Pontianak, kemudian Balikpapan, Palembang, Tarakan, dan juga Samarinda, yang pada saat itu Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Nah, kemudian beberapa minggu setelah kejadian tersebut, tepatnya pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten, dan juga di Kragan, Jawa Timur, dan di Eretan, Jawa Barat. Nah, kemudian pada tanggal 5 Maret tahun 1942, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, dan kemudian Belanda pun secara resmi menyerah kepada Belanda pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh Belanda dilakukan melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, tepatnya di Jawa Barat. Gubernur Jenderal Terjaldan Staudenberg dan Jenderal Tarporten menjadi wakil Belanda dalam upacara tersebut. Kemudian, Jenderal Hitoshima Imamura yang merupakan wakil dari Jepang. Dan setelah penyerahan upacara tersebut, secara otomatis kemudian Indonesia berada di bawah jajahan atau pendudukan Jepang. Dan dari sinilah penderitaan bangsa Indonesia memulai babak yang baru ataupun era baru. Dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia menjadi mimpi buruk bagi para rakyat-rakyatnya. Dimulai dengan eksploitasi, bukan hanya alam saja yang dieksploitasi, melainkan kekayaan dari sumber daya manusia dikuras habis oleh Jepang, dan kekayaan alam di dalam pedesaan-pedesaan dikuras sampai habis untuk keperluan perang supaya memenuhi tujuan untuk menguasai dunia pada saat itu. Yang Saudara tua diterima di Indonesia. Kedatangan Jepang disambut dengan banjai-banjai yang artinya itu selamat datang. Setiap lagu Jepang didengarkan di radio Jepang, maka lagu Indonesia Raya juga akan didengarkan di radio Jepang dan disiarkan di radio Jepang sama dengan lagu Jepang tersebut. Kemudian bendera merah putih bisa dikibarkan di negara Jepang berdampingan dengan negara Jepang. Kemudian tentara Jepang akan melepaskan cengkeraman Belanda dari Indonesia dan akan memajukan negara Indonesia dengan program Pan-Asia. Jepang meyakinkan lagi bahwa Jepang adalah saudara tua dan Indonesia adalah saudara muda. Kemudian Jepang membentuk gerakan 3A. Gerakan 3A adalah gerakan yang dipropagandakan oleh tentara Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia. Gerakan 3A-nya yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Nippon itu yang artinya adalah matahari. Kemudian Jepang mendatangkan harapan baru kepada bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia bahwa Indonesia akan lepas dari jajahan Belanda, tetapi seiringnya waktu Jepang mulai menunjukkan sifat aslinya kepada rakyat Indonesia. Pertengahan tahun 1942 timbul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran termasuk semi militer. Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 Tomisudan untuk Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 Asamusudan untuk Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut. Yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, pusatnya di Makassar.
Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan Osamu Seirei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16. Di dalam undang-undang itu berisi ketentuan yang pertama, jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. Yang kedua, para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. Yang ketiga, badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut adalah sebagai berikut. 1. Bunserikan Panglima Tentara yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan, Panglima tertinggi. Sebagai puncak pimpinan Panglima Tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi. Yang kedua, Bunseikan Kepala Pemerintahan Militer yang dirangkap oleh Kepala Staf. Kepala Staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gunseikanbu. Di lingkungan Gunseikanbu ini terdapat 4 BU, semacam departemen, dan ditambah 1 BU lagi sehingga menjadi 5 BU. Adapun kelima BU itu adalah sebagai berikut. A. Somobu, Departemen Dalam Negeri. B. Zaimobu, Departemen Keuangan. C. Sangyobu, Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajaan Tangan atau urusan perekonomian. D. Katsobu, Departemen Lalu Lintas. E. Shihobu, Departemen Kehakiman. Dan yang ketiga, Gunseibu, koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur yang menjadi 1. Jawa Barat, pusatnya di Bandung. 2. Jawa Tengah, pusatnya di Semarang. 3. Jawa Timur, pusatnya di Surabaya. Dan 4. Ditambah 2 daerah istimewa, Kochi, yakni Yogyakarta dan Surakarta. Organisasi di Jepang yang didirikan oleh Shimazu Hitosu pada tanggal 29 April 1942, organisasinya itu disebut dengan Gerakan 3A. Gerakan 3A itu adalah Pelindung Asia, Pemimpin Asia, dan Cahaya Asia. Gerakan ini meliputi berbagai bidang pendidikan. Bidang pendidikannya juga dapat memenuhi sasaran untuk menampung pemuda dalam jumlah hal yang besar. Akan tetapi, Gerakan 3A ini tidak bertahan lama dikarenakan rakyat kurang bersimpati, sebab gerakan ini terlalu menonjol pada Jepang dan bukan gerakan kebangsaan, sehingga gerakan ini kurang menarik dan tidak ada manfaatnya dalam mencapai cita-cita kemerdekaan. Sehingga Gerakan 3A ini dibubarkan pada tahun 1942. Begitu, terima kasih. Majelis Islam Ala Indonesia, sebuah organisasi Islam MIAI yang cukup berpengaruh pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Mulai dihidupkan kembali oleh pemerintah penduduk Jepang pada tanggal 4 September 1942. MIAI diizinkan aktif kembali. Dengan demikian, MIAI diharapkan segera dapat digerakkan sehingga umat Islam di Indonesia dapat dimobilisasi untuk keperluan perang. MIAI senantiasa menjadi organisasi pergerakan yang cukup diperhitungkan dalam perjuangan membangun kesatuan dan kesejahteraan umat semboyan yang terkenal adalah berpegang teguh kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah berpecah belah. Dengan demikian, pada masa penduduk Jepang, MIAI berkembang baik. Kantor pusatnya semula di Surabaya, kemudian pindah ke Jakarta. Adapun tugas dan tujuan MIAI waktu itu adalah sebagai berikut. 1. Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. 2. Mengharmoniskan Islam dan tuntutan perkembangan zaman. 3. Ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Untuk merealisasikan tujuan dan melaksanakan tugas itu, MIAI membuat program lebih menitik beratkan pada program-program yang bersifat sosial sampai religius. Secara khusus, program-program itu akan diwujudkan melalui rencana sebagai berikut. Pembangunan Masjid Agung di Jakarta, mendirikan universitas, dan membentuk Baitul Mal. Dengan demikian, diaktifkannya kembali MIAI, maka MIAI menjadi organisasi pergerakan yang cukup penting di zaman pendudukan Jepang. MIAI menjadi tempat bersilaturahmi, menjadi wadah tempat berdialog dan bermusyawarah untuk membahas berbagai hal yang menyangkut kehidupan.
Seinendan atau Korps Pemuda adalah organisasi para pemuda yang berusia 14 sampai 22 tahun. Tujuannya dibentuk Seinendan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Persiapan dalam perang melawan Asia Timur Raya difungsikan sebagai barisan cadangan, mengamankan garis depan dan belakang. Untuk memperbanyak jumlah Seinendan, Jepang juga mengerahkan Seinendan bagian putri yang disebut Joichi Seinendan. Pada masa itu, Seinendan mencapai 500.000 pemuda, diantaranya ada Sukarni dan Latif Hendradiningrat. Keibodan adalah organisasi semi-militer yang anggotanya para pemuda yang berusia antara 25 sampai 35 tahun. Ketentuan utama untuk dapat masuk Keibodan adalah mereka yang berbadan sehat dan berkelakuan baik. Pembentukan Keibodan ini dimaksudkan untuk membantu tugas polisi, misalnya menjaga lalu lintas dan mengamankan desa. Merumuskan cara menumbuhkan keinsyafan dan kesadaran mendalam, membangun persaudaraan untuk seluruh rakyat dalam rangka mempertahankan tanah airnya dari serangan musuh. Organisasi Barisan Pelopor mengadakan pelatihan militer bagi para pemuda. Peralatan yang digunakan pelatihan militer yaitu senapan, kayu, dan bambu runcing. Para pemuda juga dilatih bagaimana menggerakkan massa, memperkuat pertahanan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Barisan Pelopor ini di bawah naungan Jawa Hokokai, anggotanya mencapai 60.000. Dibentuk Barisan Pelopor Istimewa yang anggotanya dipilih dari asrama pemuda yang terkenal. Anggota Barisan Pelopor Istimewa berjumlah 100 orang. Tugasnya untuk membantu Jepang dalam mempertahankan Indonesia dan memberikan pelatihan militer bagi para pemuda. Organisasi kemiliteran Heiho atau disebut juga dengan pasukan pembantu adalah pasukan dari Indonesia yang ditempatkan langsung di organisasi kemiliteran Jepang, baik angkatan darat ataupun angkatan laut. Syarat-syarat untuk menjadi pasukan Heiho antara lain yaitu umur 18 sampai 25 tahun, memiliki badan sehat, berperilaku baik, berpendidikan minimal sekolah dasar. Tujuan dibentuknya Heiho adalah membantu Jepang. Kegiatannya antara lain membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga kamp tahanan, dan bahkan membantu Jepang perang di medan perang. Sebagai contoh, pasukan Heiho membantu Jepang ketika berperang dengan Amerika Serikat di Kalimantan, Irian, dan bahkan sampai ke Birma. Nomor 4 yaitu tentang praktek pengerahan dan penindasan Jepang. Pada bagian A, ekonomi Jepang, untuk pemenuhan ekonomi perang di bidang pertanian, Jepang mengeluarkan kebijakan. Antara lain, A, padi berada langsung di bawah pengawasan pemerintah Jepang, produksi, pungutan, dan penyaluran padi, serta menentukan harganya. Dalam kaitan ini, Jepang telah membentuk badan yang diberi nama Sokuryo Kondri Zimusho dalam kurung kantor pengelolaan pangan yang menentukan harga padi, mengatur produksi dan panen. B. Penggilingan padi dilakukan di bawah pengawasan Jepang. C. Hasil panen petani diserahkan sebesar pemerintah Jepang sebesar 40% dan 30% untuk persiapan pembelian bibit dan lumbung desa. Sisanya 40% untuk petani. Selama pendudukan Jepang, kehidupan petani semakin merosot. Mereka tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya sebagai petani karena hasil pertaniannya harus dijual dengan harga yang sudah ditentukan Jepang, sehingga kehidupannya menjadi semakin menderita. Dengan diterapkannya kebijakan ekonomi perang itu, ekonomi uang yang pernah dikembangkan masa pemerintahan Hindia Belanda tidak begitu populer. Javache Bank dilikuidasi, dibentuklah Nanpo Kaihatsu Ginko yang melanjutkan tugas dari pemerintahan pendudukan Jepang dalam
mengedarkan invasion money yang dicetak di Jepang dalam 7 denominasi, mulai dari 1 hingga 10 gulden. Uang Belanda kemudian diganti oleh uang Jepang. Kehidupan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia pada masa Jepang. Sistem pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang berbeda dengan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, sedangkan pada masa Hindia Belanda hanya kalangan atas atau bangsawan yang dapat mengakses. Akan tetapi, pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang, sehingga pendidikan di Indonesia sangat merosot. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan macet. Jumlah murid sekolah dasar menurun 30% dan jumlah siswa sekolah lanjutan merosot sampai 90%. Begitu juga tenaga pengajarnya mengalami penurunan secara signifikan. Muatan kurikulum yang diajarkan juga dibatasi. Mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama sekaligus sebagai bahasa pengantar. Kemudian bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Akibat keputusan pemerintahan Jepang tersebut membuat angka buta huruf menjadi meningkat. Oleh karena itu, pemuda Indonesia mengadakan program pemberantasan buta huruf yang dipelopori oleh Putra. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemunduran. Pendidikan itu juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah Jepang yang lebih berorientasi pada kemiliteran untuk kepentingan pertahanan Indonesia. Dibandingkan pendidikan banyak anak usia sekolah yang harus masuk organisasi semi militer, sehingga banyak anak yang meninggalkan bangku sekolah. Bagi Jepang, pelaksanaan pendidikan bagi rakyat Indonesia bukan untuk membentuk karakter yang mempelopori program kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Oleh karena itu, sekolah selalu menjadi tempat indoktrinasi kejepangan. Tentang Romusa. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk menopang perang Asia Timur Raya, Jepang mengerahkan seluruh tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja inilah yang selama ini kita kenal atau kita sebut sebagai Romusa. Mereka dipekerjakan di tempat yang terbuka, misalkan kayak lapangan kubu-kubu pertahanan dan raya atau di lapangan udara. Awalnya Romusa hanya dipekerjakan di Pulau Jawa yang padat penduduk. Namun lama-kelamaan di kota-kota disebarkan juga Romusa sebagai sarana propaganda. Nah, setiap desa saat itu wajib untuk menyumbangkan Romusa atau tenaga kerja. Nah, panitia pergerakan Romusa ini disebut Romukyokai, disebar di setiap daerah. Keberhasilan Jepang menguasai beberapa wilayah di Indonesia. Kebanyakan masyarakat yang menderita saat wilayahnya dikuasai oleh Jepang. Hal itu dikarenakan karena semua orang dipaksa untuk membuat lapangan, jalan, dan masih banyak lagi. Kalian tahu Romusa? Romusa adalah buruh atau pekerja, yaitu sebutan untuk orang-orang yang dipekerjakan paksa oleh Jepang. Respon bangsa Indonesia terhadap penindasan Jepang. Penderitaan rakyat tidak berkurang, malah semakin bertambah. Karena banyak petani yang menjadi Romusa, yaitu buruh atau pekerja yang dipekerjakan paksa oleh pihak Jepang. Dan banyak gelandangan, banyak petani yang meninggal karena mati kelaparan, dan banyak juga rakyat yang mati kelaparan. Karena pada saat itu obat-obat sulit didapatkan, penderitaan rakyat Indonesia semakin tidak tertahankan. Oleh karena itu wajar kalau kemudian hari muncul berbagai perlawanan terhadap pemerintahan Jepang di Indonesia. Perlawanan di Indramayu. Perlawanan di Indramayu terjadi di Desa Kaplongan, Distrik Karangapel pada bulan April 1944. Kemudian pada bulan Juli muncul perlawanan rakyat di Desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener. Perlawanan tersebut terjadi karena kebijakan Jepang yang sangat menyengsarakan.
Rakyat harus membawa padi yang baru saja dipanen ke balai desa. Setelah itu, pemilik mengajukan permohonan untuk mendapatkan sebagian padinya kembali. Rakyat pada saat itu bersemboyan, lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. Namun rakyat tidak bisa melawan Jepang yang didukung oleh senjata yang lengkap. Akhirnya rakyat telah menjadi korban dalam membela tanah airnya. Kemudian ada perlawanan rakyat di Kalimantan. Perlawanan di Kalimantan dipimpin oleh Pang Suma, pemimpin suku Dayak, dengan menerapkan taktik gerilya. Perlawanan terjadi karena penindasan Jepang yang sangat kejam dan semena-mena. Namun karena adanya para pengkhianat, perlawanan ini pun berakhir dengan kegagalan. Pada masa pendudukan Jepang, penderitaan juga dialami oleh rakyat di Irian. Mereka mendapat pukulan dan penganiayaan yang sering di luar batas kemanusiaan. Oleh karena itu, wajar jika kemudian mereka melancarkan perlawanan terhadap Jepang. Gerakan perlawanan yang terkenal di Papua adalah gerakan Horeri, yang berpusat di Biak dengan pemimpinnya bernama Irung Korem. Biak merupakan pusat pergolakan untuk melawan pendudukan Jepang. Rakyat Irian memiliki semangat juang pantang menyerah, sekalipun Jepang sangat kuat, sedangkan rakyat hanya menggunakan senjata seadanya untuk melawan. Rakyat Irian terus memberikan perlawanan di berbagai tempat. Mereka juga tidak memiliki rasa takut. Padahal, kalau ada rakyat yang tertangkap, Jepang tidak segan-segan untuk memberi hukuman pancung di depan umum. Namun rakyat Irian tidak gentar untuk menghadapi semua itu. Mereka melakukan taktik perang gerilya. Tampaknya Jepang cukup kewalahan menghadapi keberanian dan taktik gerilya orang-orang Irian. Akhirnya, Jepang tidak mampu bertahan menghadapi para pejuang Irian tersebut. Jepang akhirnya meninggalkan Biak. Oleh karena itu, dapat dikatakan Pulau Biak ini merupakan daerah bebas dan merdeka yang pertama di Indonesia. Ternyata perlawanan di tanah Irian ini juga meluas ke berbagai daerah, dari Biak kemudian ke Yapen Selatan. Seorang pemimpin perlawanan di daerah ini adalah Silas Papare. Perlawanan di daerah ini berlangsung sangat lama, bahkan sampai kemudian tentara Jepang dikalahkan sekutu. Setelah berjuang gerilya dalam waktu yang sangat lama, rakyat Yapen Selatan mendapat bantuan senjata dari sekutu. Bantuan senjata itu membantu rakyat Yapen Selatan untuk mengalahkan Jepang. Hal tersebut menunjukkan bagaimana keuletan rakyat Irian dalam menghadapi kekejaman pendudukan Jepang. Yang ada pada benak Jepang adalah memenangkan perang dan upaya mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Namun justru rakyat yang dikorbankan. Rakyat menjadi semakin menderita. Penderitaan demi penderitaan ini mulai terlintas di benak Supriyadi, seorang Sudan Kopeta. Tumbuhlah semangat dan kesadaran nasional, sehingga timbul rencana untuk melakukan perlawanan terhadap Jepang. Sebagai komandan peta, Supriyadi cukup memahami bagaimana penderitaan rakyat akibat penindasan. Dampak dalam bidang sosial budaya. Pertama, selama masa pendudukan Jepang, kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Penderitaan rakyat bertambah karena segala kegiatan rakyat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Terlebih rakyat Indonesia dijadikan pekerja romusa atau kerja paksa pada zaman Jepang, sehingga banyak jatuh korban akibat kelaparan dan penyakit. Yang kedua, kesulitan proses komunikasi antar pulau dan dunia luar karena semua saluran komunikasi dikendalikan oleh Jepang. Yang ketiga, semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti menjadi bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenzorg menjadi Bogor. Yang keempat, kebijakan Kinrohoshi, yaitu tradisi kerja bakti secara massal pada masa pendudukan Jepang. Yang kelima, mendirikan pusat kebudayaan Keimin Bunka Shidoso pada 1 April 1943 untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Yang keenam, kondisi sosial yang sangat parah, kesulitan makanan, penyakit, dan sebagainya menyebabkan maraknya tindak kriminal seperti perampokan dan pemerkosaan dan lain-lain. 7. Adanya praktik perbudakan wanita atau Yugun Fanfu. Banyak wanita muda Indonesia yang digunakan sebagai wanita penghibur bagi tentara Jepang. Terakhir, yang kedelapan, pembatasan pers, sehingga tidak ada pers yang independen dan pengawasan berada di bawah pengawasan Jepang. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia
merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai hasil perjuangan panjang dalam merelaksasi imajinasi atau cita-cita untuk bebas dari belenggu penjajahan. Panca dijatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki tanggal 8 dan 9 Agustus 1945 membuat Kaisar Hirohito pada tanggal 14 Agustus 1945 menyerah dan menyerukan penghentian perang melawan sekutu. 3 hari setelah itu, tanggal 17 Agustus 1945 bertempatan dengan hari Ramadan di Jalan Kebangsaan Timur 56 Jakarta. Pada pembentukan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, pada pembentukan negara kemerdekaan Indonesia yang ditelusuri oleh Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar, Piagam Jakarta lah yang melahirkan konstitusi dan kemerdekaan negara Indonesia menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai corak unitarisme, proklamasi, dan sosialisme. Kemerdekaan Indonesia atau nama bangsa Indonesia serta sesuai dengan kalimat proklamasi yang berbunyi suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jepang berubah haluan. 1 hari setelah proklamasi didengungkan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, para pendiri bangsa sudah dihadapkan pada tuntutan agar negara membentuk pemerintahan negaranya yang baru. Tanggung jawab ini dijelaskan secara kolektif melalui PPKI yang dibentuk pada 7 Agustus 1945 dengan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota PPKI berjumlahkan 21 orang yang mewakili unsur Jawa, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Peranakan Tionghoa. Selanjutnya, Soekarno berinisiatif untuk menambah anggota PPKI menjadi 9 orang, tetapi tanpa sepengetahuan Jepang. Namun 3 orang dari unsur pemuda, yaitu Soekarni, Khairul Saleh, dan Wikana, tetap tidak mau bergabung karena masih menganggap PPKI sebagai aparat Jepang. Pertama, Soekarno unsur Jawa. Kedua, Muhammad Hatta unsur Jawa. Ketiga, Supomo unsur Jawa. Keempat, KRT Rajiman Widyodiningrat unsur Jawa. Kelima, Raden Panji Suroso unsur Jawa. Keenam, Sutarjo Kartohadikusumo unsur Jawa. Ketujuh, KH Abdul Wahid Hashim unsur Jawa. Kedelapan, KI Bagus Hadikusumo unsur Jawa. 9, Otto Iskandar Dinata unsur Jawa. 10, Abdul Qadir unsur Jawa. 11, Pangeran Suryo Hamijojo unsur Jawa. 11, Pangeran Purbojo unsur Jawa. 13, Muhammad Amir unsur Sumatera. 14, Abdul Abbas unsur Sumatera. 15, Tengku Muhammad Hasan unsur Sumatera. 16, Sampatulangi unsur Sulawesi. 17, Andi Pangeran unsur Sulawesi. 18, A.H. Hamidan unsur Kalimantan.
19. I Gusti Gatotpuja unsur Sunda kecil. 20. Johannes Latuharhari unsur Maluku. 21. Yap Ciwanbing unsur Peranakan Tionghoa. 22. Ahmad Subarjo unsur Jawa. 23. Sayuti Melik unsur Jawa. 24. Kiai Haji Dewantara unsur Jawa. 25. Raden Arya Wiranata Kusuma unsur Jawa. 26. Kasman Sinodimejo unsur Jawa. 27. Iwa Kusuma Sumantri unsur Jawa. 2. Pelaksanaan Sidang PPKI 2. Pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Kausan-In, Jalan Pejamon, Jakarta Pusat, mengadakan pertemuan perdana setelah Indonesia dinyatakan merdeka melalui proklamasi. Sebelum sidang dimulai, atas inisiatif Muhammad Hatta, dikumpulkan beberapa orang seperti Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Ahmad Wahid Hashim, Kasman Singodimedjo, dan Tuku Muhammad Hasan untuk mendiskusikan aspirasi dari saudara-saudara kita di Indonesia Timur. Dalam pembukaan sidang PPKI 1 yang dimulai pada pukul 11:30, Soekarno menegaskan agar panitia bekerja secara cepat dan fokus pada gagasan besar, usaha persiapan kemerdekaan atau BPUPKI. Sidang kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945. Berikut ditampilkan tabel-tabel mengenai perubahan pembukaan undang-undang dan pergantian pasal-pasal undang-undang. Setelahnya, Muhammad Hatta tampil menyampaikan beberapa usulan yang masuk ke panitia untuk dibahas, yaitu mengenai persoalan perubahan pembukaan Undang-Undang Dasar dan pergantian pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan cita-cita persatuan nasional. Berikut ditampilkan tabel mengenai perubahan pembukaan undang-undang dan pergantian pasal pada Undang-Undang Dasar. Tabel pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hasil 22 Juni 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hasil 14 Juli 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar pada pembahasan 22 Juni 1945 Piagam Jakarta alinea 1. Pernyataan kemerdekaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pembukaan Undang-Undang Dasar pada pembahasan 14 Juli 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pembukaan Undang-Undang Dasar pada pembahasan 22 Juni 1945 Piagam Jakarta alinea 2. Pernyataan kemerdekaan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pembukaan Undang-Undang Dasar pada pembahasan 14 Juli 1945 dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga, pernyataan kemerdekaan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea 4, Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan. Dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, kemerdekaan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembukaan Undang-Undang Dasar pada pembahasan 18 Agustus 1945. Alinea yang pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea yang kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea yang ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 6 alinea 1 dari Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 4, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan ditambah dengan kata-kata menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 4 ayat 2, dalam menjalankan kewajiban presiden dibantu oleh 2 orang wakil presiden diubah menjadi dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Pasal 5, menambahkan satu kalimat agar kedudukannya lebih jelas, yaitu presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang bagaimana semestinya. Pasal 6 ayat 2, perubahan dari wakil-wakil menjadi presiden dan wakil presiden dan lain-lain. Pasal 7, perubahan menyesuaikan dengan kalimat presiden dan wakil presiden. 8 ayat 1 dan 2, bagian kedua kalimat diganti dengan wakil presiden. Kesatunya dihilangkan dan seterusnya. Kalimat habis waktunya dihilangkan. Ayat 2 dihilangkan. Pasal 9, perubahan menyesuaikan dengan kalimat presiden dan wakil presiden. 23 ayat 3 terkait Badan Pemeriksaan Keuangan ditambahkan satu kalimat mengenai hasil pemeriksaan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 24 ayat 1 ditambahkan menurut undang-undang. Pasal 25, syarat-syarat untuk menjadi hakim ditetapkan oleh undang-undang. Menjadi syarat-syarat untuk menjadi diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 26, peraturan mengenai peralihan berubah sama sekali. Pembahasan mengenai rancangan, pembukaan, dan Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan kesepakatan bersama. Berhasil disahkan dalam tempo kurang dari 2 jam. Sidang diskors pada pukul 21.50 waktu Indonesia bagian Barat dan dimulai kembali pukul 3.15 waktu Indonesia bagian Barat. Ketika sidang akan dilanjutkan, Otto Iskandar Dinata memberikan pandangan agar dibahas melalui pasal 111 dalam aturan peralihan yang berbunyi, untuk pertama kali, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan. Otto Iskandar Dinata juga mengusulkan agar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara aklamasi.
dengan mengajukan nama Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai calonnya. Semua peserta sidang menerima usulan ini secara aklamasi sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan demikian, sidang PPKI 1 tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia memperoleh landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung dasar negara Pancasila, serta kepemimpinan nasional dalam diri Presiden dan Wakil Presiden.